Shalom, bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Salam hormat, salam kasih buat Roh Bapa Surgawi yang berdiam dalam Bapa Iman Lahagu. Salam hormat, salam penuh cinta kasih kami buat Pangeran Ilahi, Roh Alfa dan Omega, dialah Tuhan Yesus Kristus yang berdiam dalam wadah inkarnasinya, Pak Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam penuh cinta kasih kami buat mempelai ilahi Bunda F. Hamdani, Roh Kudus, Roh kebenaran, dialah Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu, dan Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam wadah inkarnasinya Pak Aditya Nugrahanto. Juga salam penuh cinta kasih buat para mempelai, para saksi-saksi Tuhan, para malaikat Tuhan, orang-orang kudusnya, para tua-tua, para nabi, para rasul, sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada, di seluruh keempat penjuru bumi yang boleh mendengarkan kesaksian ini. Salam hormat, salam penuh cinta kasih. Kembali lagi saya ke ruangan kesaksian Bapak Ibu, di mana banyak ya saya melihat di media sosial, terkhususnya di Facebook yang ramai yang mengatakan kaget ya, terkejut ataupun tidak dapat berpikir mengapa, bagaimana itu sistem uang kertas akan dihapuskan dan akan sebentar lagi akan digantikan dengan sistem pembayaran menggunakan tapak tangan dengan sistem palm wave dengan satu alat mesin yang kecil. Kita boleh imbas tangan dan membayarnya. Nah, ketika saya merenungkan akan hal ini sebentar tadi, uh, terlintaslah suatu pujian yang mengatakan, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, manusia itu disibukkan daripada awal pagi sampai kepada malamnya untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari uang. Untuk uang itu dibutuhkan untuk membeli makanan, keperluan asas, uang juga digunakan pakai segala macam urusan kehidupan. Namun di akhir dunia ini, di akhir zaman ini, kita sudah berada di zaman Omega, akhirnya uang kertas ataupun koin yang ada di tangan kita itu akan dihapuskan oleh golongan elit global dan mereka menggantikannya dengan suatu sistem pemerintahan one world government di mana mereka mewujudkan satu sistem yang sudah dibangun di dalam beberapa tahun ini ya Bapak Ibu tanpa manusia itu sadar mereka sudah masuk ke dalam sistem itu. Inilah yang kita kongsikan, kita saksikan, namun ramai orang tidak mempercayainya sehinggalah akhirnya mereka sadar tidak ada lagi yang ditunggu, tetapi yang ditunggu-tunggu itu sudah masuk ke dalam tubuh badan manusia. Nah, Bapak Ibu, saya mau membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu bab yang ke-12 ayat yang ke-9. Satu ayat sahaja firman Tuhan berbunyi demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, Bapak Ibu harus kita mengerti di sini, di bumi ini yang diciptakan oleh Bapa di surga, Bapa Yahweh, yang menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden yang indah. Namun demikian bumi ini juga tempat tinggalnya malaikat-malaikat jatuh, di mana keberadaan malaikat-malaikat ini mereka dalam bentuk roh. Namun demikian mereka juga berdiam di dalam wadah casing manusia yang tidak takut akan Tuhan. Pada hari-hari ini, malaikat-malaikat jatuh itu telah menjadi orang kenamaan, golongan elit. Mereka lah yang menguasai dunia ini, para pemimpin-pemimpin dunia, di mana yang menguasai politik dan ekonomi dunia ini adalah kebanyakannya adalah malaikat-malaikat jatuh keturunan reptilian. Kita seperti mana firman Tuhan katakan,
Menyesatkan. Mereka menyesatkan seluruh dunia. Apakah yang mereka sesatkan? Jebakan terakhir yang sangat mengerikan Bapak Ibu adalah tanda binatang itu. Di manakah tanda binatang itu? Ketika saya membaca komen-komen netizen mengatakan apabila kedepannya membayar hanya dengan tangan, tidak membawa uang, tetapi cukup membawa badan. Badan kita ini sepertinya ada kuasa ya, tangan kita hanya palm wave. Kalau sekarang ini kita palm wave, kita punya IC ataupun kita punya debit card bank ataupun kita punya handphone. Sebentar saja lagi kita punya tangan, kita palm wave, kita sudah boleh menjual dan membeli. Nah, ramai yang netizen mengatakan apabila itu terjadi maka terjadilah pengangkatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sesungguhnya tanda binatang itu tidak boleh membeli dan menjual sudah terjadi. Sudah ada di mana? Di dalam tubuh umat manusia. Kita telah ditipu. Kita telah disesatkan. Itulah pekerjaan setan iblis. Mari lihat logo WHO. Bukankah logo dunia itu dililit dengan ular? Ular itu lambang kepada naga besar itu, si ular tua. Dan manusia itu menciptakan virus yang dipanggil sebagai virus COVID-19, penyakit sampar pada hujung tahun 2019. Itulah yang mengubah seluruh isi dunia, di mana mereka menciptakan virus, mereka menciptakan penawar, dan mereka coba menipu manusia mengatakan My Sejahtera. My Sejahtera itu apa Bapak Ibu? My Sejahtera itu adalah mereka mencuri Tuhan Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya sumber damai sejahtera kita. Tetapi ketahuilah bahwasanya si ular tua itu, setan itu, iblis itu sudah mencuri damai sejahtera kita melalui tanda binatang itu. Masuknya cairan penawar COVID-19 itu ke dalam tubuh badan manusia, manusia sudah mulai tidak sejahtera. Roh Kudus check out, karena tubuh kita adalah tempat kediamannya Roh Kudus. Bait kudus itu bukan lagi di gedung-gedung gereja, karena gedung-gedung itu semua sudah dikuasai oleh si ular naga itu. Dari mana datangnya surat untuk menyuruh semua umatnya dengan surat kuasa menerima tanda binatang itu dengan ayat firman Tuhan, tunduklah kepada pemerintah. Surat itu berada di bawah naungan Vatikan. Siapakah Vatikan itu? Pemegang tongkat Illuminati. Dan mereka pada saat ini menghalalkan LGBT dan menghalalkan perkawinan di gereja. Dan ini sedang berlaku Bapak Ibu, penyesatan demi penyesatan. Sejauh mana kita mau lebih dalam lagi tersesat, sadarlah dan bertobatlah. Kita sudah menerima tanda binatang itu. Mohon belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah datang kedua kalinya. Tidak ada lagi yang ditunggu di awan-awan. Dia sudah datang. Rapture, pengangkatan di awan-awan itu bukanlah yang kita nampak, tetapi itu berlaku di alam roh. Sudah berlaku Bapak Ibu, lebih daripada 4 tahun lebih yang lalu. Sewaktu selepas tanda binatang itu, rohnya Alfa dan Omega sudah datang ke dalam dunia ini. Dan dia berinkarnasi di dalam tubuh wadah Pak Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega. Dengarkanlah channelnya, King of the Kings, di YouTube, di TikTok, dan di Facebook Aditya Nugrahanto. Dengarkanlah bagaimana dia menghakimi. Dengarkanlah apa yang disampaikannya. Karena penghukuman atas dunia ini sedang terjadi di saat ini. Shalom, diberkatilah semua yang datang dan mendengar kesaksian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.